Selamat siang, perkenalkan nama saya Julita Manalu dengan NIM 19252543 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis World Happiness Report menggunakan Exploratory Data Analysis atau EDA dengan Python. Di sini ada latar belakang masalah di era digital, volume data yang dihasilkan sangat besar dan memerlukan analisis agar bisa menghasilkan informasi yang berharga. Data science yang menggabungkan statistik, pemrograman, dan analisis menjadi krusial dalam pengembalian keputusan. Saya memilih dataset World Happiness Report karena memuat tingkat kebahagiaan global, beserta faktor-faktor mendorongnya sehingga menawarkan wawasan yang signifikan. Ada 4 poin penting di sini. Pertama, pentingnya analisis data untuk mengubah data mentah menjadi informasi. Kedua, relevansi dataset World Happiness Report. Ketiga, metode EDA sebagai pendekatan awal memahami data. Dan keempat, penggunaan Python beserta library-nya sebagai alat yang efisien. Maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitian ini adalah menerapkan metode exploratory data analysis menggunakan Python pada dataset World Happiness Report dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan masyarakat di berbagai negara. Ada 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, memahami struktur data, yaitu menganalisis karakteristik dan format dataset. Yang kedua, melakukan pembersihan dan pengolahan data agar siap dianalisis. Yang ketiga, membuat visualisasi data untuk menampilkan pola dan tren. Dan keempat, menganalisis hubungan dan korelasi antar faktor dan kebahagiaan. Dan di sini ada ruang lingkup penelitian, yaitu agar analisis tetap fokus dan mendalam. Penelitian ini saya batasi pada beberapa aspek kunci. Dataset yang digunakan adalah World Happiness Report dengan file Final Happiness Score CSV. Bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah Python dengan library Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Metode yang diterapkan adalah Exploratory Data Analysis. Variabel yang menjadi fokus penelitian meliputi happiness score, ekonomi, family, health, freedom, generosity, dan trust. Hasil akhirnya berupa visualisasi data, analisis grafik, dan kesimpulan. Di sini ada business understanding dan data preparation. Teori algoritma data science. Data science adalah bidang interdisipliner yang mengintegrasikan statistika, matematika, dan pemrograman untuk mengekstraksi wawasan dari data. Tujuannya adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis. Di dalam penelitian ini, konsep data science yang saya terapkan mengintegrasikan statistika, matematika, pemrograman, dan pemahaman bisnis. Tahapan yang menjadi fokus penelitian ini adalah exploratory data analysis dengan Python dan library pendukungnya sebagai pilihan teknologi untuk efisiensi analisis. Dan di sini ada business understanding, adalah tahap pertama dalam metodologi TRIS SPDM yang esensial untuk mendefinisikan tujuan analisis dan permasalahan yang akan dipecahkan. Tahap ini memastikan penelitian selaras dengan kebutuhan bisnis dan tujuan ilmiah. Pada tahap awal ini, saya berusaha memahami tujuan dan masalah penelitian. Tujuan analisisnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor kebahagiaan secara global
yaitu kondisi ekonomi, kesehatan, keluarga, kebebasan, kemurahan hati, dan kepercayaan. Hasil yang diharapkan adalah mengetahui bagaimana hubungan faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kebahagiaan. Nah, di sini ada latar belakang pemilihan dataset. Saya memilih dataset World Happiness Report karena memiliki relevansi yang tinggi dengan permasalahan penelitian, kelengkapan variabel, serta kualitas data yang teruji. Pemilihan ini juga mendukung penerapan metode EDA dan metodologi TRIS-SPDM secara efektif. Ada 4 alasan relevansi tinggi karena hubungan mencerminkan faktor kebahagiaan global. Variabel lengkap mencakup country, region, happiness score, GDP per kapita, dan lainnya. Kualitas data yang baik karena telah banyak digunakan dan diperiksa, serta manfaat analisis yang menyediakan informasi faktual untuk pengambilan keputusan. Analisa data eksplorasi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian inti, yaitu analisa data eksplorasi. Ringkasan statistik deskriptif merupakan langkah awal yang krusial untuk memahami karakteristik dataset secara menyeluruh. Sebelum melangkah ke tahap visualisasi, dengan fungsi describe, saya menampilkan count, mean, standar deviasi, nilai minimum, kuartil 25%, 50%, dan 75%, dan nilai maksimum untuk variabel numerik hasilnya mengindikasi tidak ada missing value dan variasi data yang sehat. Sementara dengan describe, include sama dengan all, saya mendapatkan ringkasan untuk variabel numerik maupun kategorikal termasuk nilai unique, top, dan frag. Dari sini terkonfirmasi ada 117 data lengkap, 10 wilayah unik dengan Central and Eastern Europe sebagai wilayah dengan jumlah negara terbanyak. Ringkasan statistik. Tipe data variabel. Pemeriksaan tipe data variabel sangat penting untuk memastikan setiap atribut memiliki format yang sesuai. Sebelum proses analisis, visualisasi, maupun pemodelan data, pada dataset ini, tipe data string digunakan untuk country dan region sebagai data kategorikal. Tipe integer digunakan untuk happiness rank sebagai data peringkat. Sedangkan tipe floating point digunakan untuk happiness score. Ekonomi, family, health, freedom, generosity, trust, dan dystopia sebagai nilai numerik desimal. Secara keseluruhan, dataset ini sudah tersusun dengan baik dan tidak memerlukan konversi data tambahan. Berikutnya ada visualisasi data. Visualisasi data adalah komponen vital dalam EDA karena mengubah data mentah menjadi grafik atau diagram yang mudah dipahami sehingga membantu mengungkap pola, hubungan, tren, dan anomali yang mungkin tersembunyi dalam tabel angka. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 4 jenis visualisasi. Bar chart untuk membandingkan happiness score antar negara, histogram untuk melihat distribusi nilai happiness score, scatter plot untuk menganalisis hubungan antar variabel, serta ekonomi. Visualisasi variabel numerik. Visualisasi variabel numerik ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antar variabel serta pola penyebaran data. Dari scatter plot ekonomi versus happiness score, terlihat hubungan positif negara dengan ekonomi lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi. Scatter plot health versus happiness score juga menunjukkan hubungan positif di mana harapan hidup sehat berkorelasi dengan kebahagiaan. Sementara scatter plot family versus happiness score menunjukkan korelasi positif yang paling kuat. Artinya, dukungan keluarga berpengaruh sangat signifikan. Faktor lain seperti kebebasan, kemurahan hati, dan kepercayaan juga turut berkontribusi terhadap tingkat kebahagiaan. Sebagai penutup presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis saya.
Kesimpulannya yaitu analisis exploratory data analisis terhadap World Happiness Report ini menghasilkan beberapa temuan kunci. Dari sisi kualitas data, dataset terdiri dari 117 negara dengan 72 kolom awal, tanpa missing value dan maupun duplikat. Dari sisi korelasi variabel, faktor ekonomi, keluarga, dan kesehatan memiliki korelasi positif terkuat terhadap tingkat kebahagiaan. Dari sisi kategori kebahagiaan, mayoritas negara berada pada kategori sedang, yaitu sebesar 53,8%. Dan negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi adalah Finlandia, yang menduduki peringkat teratas pada tahun 2022. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis World Happiness Report menggunakan exploratory data analysis dengan Python. Terima kasih atas perhatiannya.